Selamat sore, selamat malam ya, teman-teman ya. Oke, baik, kita mulai ya. Setelah nggak ketemu berapa lama ya? Ya, mau seminggu kali ya. Oke, baik, kita mulai ya market update kita ya. Kalau teman-teman lihat indeks, ini kalau di IG semua udah oke ya. Kalau teman-teman lihat indeks harga saham gabungan, ini mungkin masih sesuai dengan apa yang kita mau lah ya. Jadi tidak ada yang perlu kita bicarakan terlalu banyak dari indeks. Ya, jadi ya, nah hari ini saya mau mengupdate tiga hal ya. Mau mengupdate, hanya mengupdate saja tiga hal, yaitu satu yaitu mengenai batu bara, yang kedua adalah mengenai CPO, dan yang ketiga itu adalah mengenai teknologi. Ya, ini yang mau saya update saja buat teman-teman hari ini. Ya, kita lihat dulu. Pertama adalah soal batu bara. Ya, kalau batu bara kita mau lihat skema MIP-nya. Ya, skema MIP. Jadi ini kebetulan saya nggak ketemu berita yang lebih netral ya. Di situ kan disebutkan skema MIP mendorong PTBA dan Bumi entah kemana gitu ya. Ya, ini tanggal berapa punya ya? Tanggal 3 Oktober. 3 Oktober 2024. Sedangkan hari ini sudah tanggal 7. Jadi berarti ini sudah inilah ya, sudah kadaluarsa. Tapi ini adalah sesuatu yang akan kita perhatikan menjadi katalis kita untuk memperhatikan saham-saham yang berhubungan dengan batu bara, ya terutama yang ada hubungannya sama katalis MIP ini. Jadi kalau teman-teman lihat yang ada hubungannya dengan katalis MIP ini adalah ada tiga saham ya. Oke, pertama adalah PTBA itu sendiri, kedua adalah Bumi, yang ketiga adalah Indika Energi. Ya, itu tiga saham itu. Nah, dari ketiga saham itu kita pilih yang mana? Ya, simpel aja kalau PTBA itu adalah BUMN, Bumi itu masih berkaitan dengan Bakri, jadi ini adalah dua saham yang mungkin akan kita coret. Ya, nah jadi yang kita pilih adalah Indi. Jadi kebetulan kalau teman-teman lihat Indi, secara teknikal ya dia masih cocok dengan kita ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah daerah di mana base-nya berada. Ini daerah base-nya. Oke, ini daerah base. Jadi kalau kita sering kategorikannya sebagai set satu. Ya, kenapa dia set satu? Teman-teman tinggal lakukan 9 buying test ya, sehingga teman-teman bisa melihat dia ada di daerah mana, di zona di set satunya di daerah mana ya. Oke. Nah, yang kedua adalah dia sudah break dari area base itu. Dia sudah break. Nah, tetapi setelah dia break, apa yang kita tungguin? Ada satu fase lagi sebelum dia mengkonfirmasi terjadinya set 2 atau markup di situ, yaitu SOS. Nah, MIP-nya sendiri, skema MIP-nya sendiri itu belum disetujui. Betul ya? Belum disetujui. Jadi masih dalam, ya inilah, masih dalam timbang-timbang. Tetapi ini mungkin sudah ada kisi-kisi di mana MIP itu bakalan diterapkan ya. Mungkin nanti di pemerintahan yang baru kali ya. Nah, kalau penerapan MIP itu terjadi ya itu katalis untuk tiga saham tadi ya, PFTBA, apa Bumi dan si Indika Energi. Dan kebetulan kalau teman-teman lihat dari ini ya syarat ketentuannya kita lah ya, mekaniknya kita tidak pilih PTBA, kita tidak pilih Bumi, jadi yang kita pilih adalah si Indika Energi. Nah, kemudian habis itu teman-teman lihat lagi teknikalnya. Kebetulan teknikalnya masih cocok dengan teknikalnya kita. Jadi dia setelah break dia ngebest ya. Dia ngebest ya. Jadi ini mungkin sekali akan menjadi trading range untuk SOS-nya. Ya, di daerah berapa ini? Di daerah 1600 sampai ke atasnya berapa sih? Sampai ke 1850. Jadi ini tinggal kita tungguin aja. Mungkin teman-teman udah pernah masuk di daerah money spot-nya dia. Kemudian habis itu dia udah naik, ya udah naik. Jadi sekarang udah di floating profit, ya udah tinggal kita tungguin. Jadi kita berharap adalah 1850 itu bisa ditembus oleh si Indi. Ya, jadi yang teman-teman lakukan untuk si Indi adalah kita mengupdate kapan berlakunya MIP-nya. Jadi begitu dia berlaku, ini harusnya udah akan ada pergerakan lagi. Apalagi kalau misalnya MIP-nya cukup menguntungkan, ya cukup menguntungkan. Jadi ya itu akan menjadi katalis yang cukup positif untuk tiga saham itu. Oke, itu adalah yang pertama mengenai MIP. Nah, yang kedua adalah mengenai CPO. Ya, mengenai CPO. CPO ini kita melihat apa? CPO ini kita melihat adalah adanya potensi penundaan EUDR, Europa Union's Deforestation Regulations. Jadi ini kemungkinan besar adalah ini kalau Indonesianya apa ya? Undang-undang
deforestasi, ya itu kemungkinan besar akan ditunda selama 1 tahun. Jadi 1 tahun ke depan. Penerapannya kan harusnya tanggal 24 Desember, 20, pokoknya Desember inilah. Tanggal berapa ya sebentar kita lihat. Ah, ini tanggal 30 Desember 2024. Itu harusnya sudah diterapkan ya. Nah, sebelumnya kan mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ada undang-undang yang sudah berlaku juga di bulan Juni ya, Juni 2023 ya. Nah, ini kelihatannya karena ada protes dari banyak negara, termasuk negara Eropa itu sendiri, mengenai undang-undang ini. Jadi kalau ini ada potensi terjadi penundaan, maka kita akan lihat ada potensi juga untuk saham-saham CPO, ya, contoh misalnya kayak LSIP, itu ada potensi untuk terjadinya kenaikan. Ya, jadi ini mungkin saja mereka sudah melakukan price in. Ya, ini itu mungkin saja ya, karena sinyalnya cukup kuat akan adanya penundaan tersebut. Ya, kita juga bisa lihat dari harga CPO-nya sendiri. Ya, harga CPO-nya sendiri sebentar. Ini harga CPO-nya sendiri kita lihat cukup bagus ya sejak September ya, bahkan low-nya itu di Agustus ya, low-nya di Agustus, jadi ini sudah terjadi akumulasi, mungkin memprice in untuk penundaan undang-undang ini ya. Jadi artinya kalau misalnya CPO bisa berada di atas 4.500 ya, 4.500 itu akan membuat teknikalnya si CPO-nya sendiri itu mulai kembali berubah trend ya, dari yang tadinya sideways itu dia akan berubah menjadi uptrend kembali. Nah, itu kita harapkan juga akan ada pengaruhnya ke salah satu saham yang mungkin teman-teman saya nggak tahu masih pegang apa enggak, yaitu TAPG. Ya, saya masih pegang sampai sekarang. Hari ini malah saya berharap dia bisa tembus 900. Ternyata tidak ya. Hari ini malah malah shadow ya. Jadi dia sempat naik sampai ke 895 ya. Ya, sempat sampai ke 895 tidak tembus. Ya, jadi ya kita masih akan menunggu lagi proses selanjutnya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya undang-undang ini ditunda, nah itu potensi untuk saham-saham CPO. Ya, jadi ya teman-teman tinggal lihat. Ya, kalau misalnya update-nya ternyata sudah ada apa namanya, sudah ada keputusan kalau itu ditunda, itu akan menjadi sentimen yang sangat-sangat positif untuk si CPO. Ya, itu ya anggap aja lah dalam 1 tahun ini, toh kita nggak bakalan ngekeep juga sampai setahun kan, ya. Nah, kalau untuk THPG sendiri juga mesti diupdate adalah B45 dan B50 untuk penerapan di tahun 2025-nya. Jadi ini sentimen cukup positif untuk CPO-nya sendiri ya. Nah, kebetulan karena memang saya masih pegang TAPG, saya tinggal update aja TAPG. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang lain, kan ada LSIP, Ali mungkin apa market leadernya, LSIP mungkin udah agak tinggi ya, teman-teman bisa tinggal lihat lah. Ya, Ali gimana ya? Bentar, ya ini soalnya, nah Ali kan teman-teman juga bisa lihat ini juga udah lumayan ya. Tapi ini dia ngebest dibandingkan dengan LSIP. LSIP mungkin ada di daerah resistennya. Oh ya, oke. Ya, ini uh, LSIP ini mungkin sebentar lagi udah akan kena resisten. Oke, ini ya, ini resistennya untuk LSIP ya. Kalau ditanya ada di sekitar 1.100, 1.100 sampai 1.150. Itu ya untuk resistennya si LSIP. Nah, kalau yang lain ya teman-teman bisa tinggal cari sendiri lah ya, karena mungkin TAPG kalau ditanya masih bisa hold nggak ya? Kalau dengan ada katalis itu jelas kita akan hold untuk CPO ya. Nah, oke. Itu untuk tadi kita udah bahas mengenai MIP untuk batu bara, kita udah bahas tentang CPO. Nah, yang terakhir kita akan bahas untuk update si teknologi ya di sektor teknologi, yaitu si Goto-nya. Oke. Jadi apa yang kita mau bahas di Goto-nya? Goto itu teman-teman tahu lah ya, ini belakangan ini kan katalisnya cukup positif untuk si Goto ya. Terutama setelah dia kerjasama dengan si Tencent-nya. Dengan si Tencent. Jadi walaupun dia mungkin masih kerjasama di cloud-nya, tapi mungkin kita akan berharap adalah kerjasama ini itu mungkin akan cukup menguntungkan untuk si Gotonya sendiri ya. Teman-teman juga tahu ya, Tencent ini juga salah satu pemegang saham Goto. Oke.
Dia juga adalah salah satu pemegang saham Goto. Jangan lupa. Ini di sini ada nggak ya beritanya ya? Jadi selain Alibaba, dia juga menjadi salah satu pemegang saham dari apa si Gotonya sendiri. Ya, oke, tidak ada ya. Nah, oke. Jadi buat ini apa yang mau kita update dari berita ini? Yang kita tahu selama ini, Tencent itu memiliki satu aplikasi namanya WeChat. Ya, namanya WeChat. Mungkin teman-teman juga pernah tahu itu WeChat. Nah, WeChat itu di negaranya di Cina daratan situ itu dipakai untuk semua hal. Hampir boleh dibilang semua hal lu bisa pakai dari WeChat ya dari WeChat. Jadi ini kalau dibilang India adalah aplikasi financial, ya dia adalah aplikasi untuk pembookingan untuk banyak hal ya, mungkin dari eh, Titi-nya. Titi itu adalah semacam Gojek atau Grab-nya Indonesia gitu ya. Kemudian ada apa pemesanan untuk hotel, bahkan dia bisa dipakai untuk pembayaran ya, pembayaran di tempat. Jadi kalau teman-teman sekarang ke Cina sana, mereka akan jauh lebih senang menggunakan cashless dibandingkan dengan cash. Ya, jadi mungkin yang membedakan antara turis sama eh, penduduk lokal gitu ya. Kalau penduduk lokal mereka cenderung akan menggunakan cashless dibandingkan dengan cash ya. Nah, kalau apakah itu akan diterapkan pada GoPay? Ya, apakah itu akan diterapkan pada GoPay? Nah, ini yang kita ingin update ya, kita ingin update kerjasama dia dengan Tencent apakah juga berhubungan dengan dicoba untuk apa namanya digeser ya antara GoPay yang sekarang kan cuma bisa dipakai untuk benar-benar QRIS Store ya. Dia terhubung dengan Tokopedia, iya. Dia terhubungan juga dengan Gojek, iya gitu kan. Nah, apakah itu akan diteruskan menjadi lebih gede lagi? Nah, sehingga si aplikasi GoPay-nya itu benar-benar akan serupa atau mungkin ya seenggak-enggaknya mirip dengan yang digunakan oleh WeChat. Ya, kalau seandainya itu terjadi, teman-teman mungkin akan lihat ada potensi perubahan atau potensi keuntungan-keuntungan yang mungkin bisa diambil lagi oleh si Gotonya sendiri ya. Saat ini teman-teman mungkin lihat ya di sini ada laporan keuangan triwulan kedua berarti ini masih di Q1 punya ya. Sorry, masih di semester 1 punya di 2024 itu masih ada kerugian ya, kerugian sekitar 48 miliar. Tapi itu sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan kedua 2023 di 885. Jadi aroma turnaround itu mungkin sudah mulai agak-agak tercium di Goto ya, aroma turnaround-nya. Nah, siapa yang apa namanya apa yang membuat si Goto ini menjadi sebuah saham yang turn around dan lain sebagainya, itu yang kita mesti perhatikan ya. Pertama adalah di sini ada tulisan Patrick Waluyo gitu ya. Nah, orang ini jangan sampai pergi dari Goto karena justru dari tangannya dialah dari waktu manajemen dipegang oleh si Patrick ini, Goto itu menjadi lebih baik. Ya lo mungkin mungkin kalau boleh dibilang lebih terarah lah ya tujuannya, mungkin kita udah mulai melihat itu lebih jelas, termasuk di dalamnya adalah dengan penjualan Tokopedia, dengan pelepasan apa aplikasi Gojek di daerah Vietnam dan lain sebagainya. Dia sudah mulai berusaha untuk memfokuskan kegiatan dari si Gotonya sendiri, Gokar, Gojek, GoPay ya dan sebagainya itu menjadi benar-benar kita bilang apa ya, sebuah industri keuangan atau industri financial yang benar-benar kalau bisa raksasa gitu. Ya ini yang kamu kita lihat untuk kedepannya. Nah, apakah ini menjadi skenario yang kita buat-buat atau menjadi satu skenario yang menjadi kenyataan? Ini katalis ini yang mau kita update. Ya, jadi kalau teman-teman yang berharap ya, ada di Goto dan lain sebagainya, nah teman-teman tinggal update ini. Ya, tinggal update ini untuk mengikuti pergerakan teknikal, untuk mengikuti pergerakan harganya. Ya, jadi jangan tunggu dia, oh udah untung ya si Goto ya, baru mungkin tergopoh-gopoh masuk. Mungkin agak ketinggalan ya. Tetapi ya kalau teman-teman mungkin lihat, sudah mulai melihat ada skenario seperti itu, ya seperti yang saya terangkan tadi, ya bisa aja kita salah loh ya. Maka dari itu kita tinggal mengupdate. Jadi selama skenarionya
sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang mungkin ya kita skenario kan. Nah, itu yang akan menjadi pegangan kita untuk memegang si gotonya itu sendiri. Ya, jadi ya kalau saya bilang ya balik lagi aroma untuk turn around terjadi pada Goto itu cukup besar. Ya, kenapa nggak buka lapak? Hari ini buka lapak kan begitu tingginya. Teman-teman tinggal lihat aja, ada katalis itu nggak di buka lapak. Gitu ya. Katalis ini gunanya untuk apa? Ingat ya, teman-teman ya. Mungkin kita harus juga bisa membedakan antara katalis sama news. Ya, katalis sama news. Oke. Katalis itu bukan news. Oke, katalis itu bukan sebuah berita. Ya, kayak kemarin waktu kita ketemu ya, ada kopdar di daerah Denpasar. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ya. Kan ada yang itu ya, ada yang mention ya mengenai kalau katalis itu bisa dibuat-buat ya, dibuat oleh apa market maker dan lain sebagainya. Betul, yang kita butuhkan itu adalah katalis yang sifatnya itu bisa terukur, bisa kita ukur katalisnya. Yang tadi saya sebutin misalnya kayak Tencent segala macam kerjasama Goto dengan Tencent. Ini kan bukan sebuah berita yang lu bisa buat. Ya, bukan sebuah berita yang kayak misalnya mungkin teman-teman lihat Panin gitu ya, ada kabar akuisisi dan lain sebagainya. Itu berita itu bisa saja dibuat, bisa aja menjadi sebuah rumor yang di blow up. Betul ya? Nah, kita bisa mengukur nggak kemungkinan dia dia diakuisisi dan lain sebagainya. Kita nggak bisa ukur itu kan. Ya, kita nggak bisa bercerita apapun. Itu kenapa? Karena itu urusan internalnya mereka. Benar nggak terjadi akuisisi? Kedua pihak tidak bisa mengkonfirmasi sama sekali. Ya, nah itu sebuah mungkin saja itu menjadi sebuah rumor. Ya, rumor itu bisa menjadi sebuah katalis, ya, bisa menggerakkan harga. Tapi bukan itu yang kita mau cari. Kita mau mencari adalah sebuah katalis yang bisa kita ukur. Contohnya misalnya kerjasama si Goto dengan si Tencent. Ini harusnya bisa kita ukur. Benar nggak? Ternyata udah ada perjanjian di situ. Oh, benar ada kerjasama. Ada cloud cloud yang selama ini mungkin dipakai di mana gitu ya. Nah, sekarang Goto itu sudah mulai beralih ke cloudnya si Alibaba. Ya, nah sekarang udah ada cloudnya si Tencent segala macam. Jadi ini ini kita bisa ukur. Ini mau kemana nih? Ya, nah sehingga kita bisa bikin sebuah skenario di situ. Kalau skenario ini nanti akhirnya kita update menjadi sebuah kenyataan, berarti kita sudah ada di dalamnya itu mungkin saja nanti ya nggak tahu implementasinya berapa lama. Karena kalau kita lihat kecepatan si Tokopedia mengimplementasikan konektivitas dia dengan si TikTok ya, itu kita lihat cukup cepat loh. Itu belum sampai 1 tahun aja sudah terkonek. Akun kita di Tokopedia dengan akun kita di TikTok itu sudah sangat-sangat itu ya, sudah sangat cepat sekali, gitu kan? Nah, itu yang mau kita lihat gitu. Nah, kalau mungkin saja nih sekarang kerjasama si Gotonya dengan Tencent bisa loh tiba-tiba algoritmanya si WeChat itu bisa aja diimplementasikan ke dalam GoPay atau dan lain sebagainya, gitu kan? Gitu. Ya, ini mungkin akan kita update. Jadi makanya bisa terukur. Nah, sekarang nih ada satu rumor. Ini harusnya saya katakan rumor ya. Ada rumor temu, temu tahu ya aplikasi yang ya kalau sampai masuk Indonesia sih lumayan berantakan lah ya. Kita juga kemarin udah sempat bahas di Denpasar di Bali dulu kemarin. Temu itu mau kerjasama sama Bukalapak. Jadi mungkin dia berusaha untuk membeli Bukalapak seperti TikTok membeli Tokopedia, gitu kan? Nah, ini yang kita mau lihat ya. Atau nggak salah tadi itu ya, tadi siang ya. Tadi siang saya udah sempat memposting, apa namanya, memforward dari Miraye ya, Miraye. Jadi mereka udah ada satu postingan tentang si Temu ini, si aplikasi Temu ini. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu aplikasi Temu ini apa, aplikasi Temu itu adalah aplikasi yang sifatnya adalah F ya, factory to customer. Jadi F2C. Kalau biasanya kan teman-teman tahu C2C, customer to customer ya, atau business to customer ya, atau apa mungkin teman-teman tahunya itu wholesale ke customer, ke retailer ya. Nah, ini pabrik langsung ke customer ya, pabrik langsung ke end usernya gitu. Nah, itu Temu. Nah, itu kalau sampai itu terjadi, itu sebenarnya cukup berbahaya. Kenapa cukup berbahaya? Karena itu cukup akan mengganggu
kita bilang apa ya, harga-harga yang saat ini sudah ini ya, sudah cukup banyak kita tahu gitu ya harganya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kalau beli ke pabrik ya kayak misalnya kayak temu gitu, mungkin dalam kuantiti 100 juga sudah bisa dapat ya. Nah, kalau teman-teman udah bisa langsung ke pabrik dengan kuantiti 100 pieces gitu, buat apa teman-teman beli di wholesale lagi? Betul nggak? Ya, jadi teman-teman pasti akan lari langsung ke pabrik. Nah, itu pasti akan mematikan cukup banyak. UMKM udah pasti mati, wholesaler juga pasti akan mati. Itu udah clear banget. Karena apa? Karena ini ada hubungannya, customer langsung bisa eh, apa em, menemui pabriknya. Teman bisa bayangkan ya, kayak kayak misalnya contoh lah di inilah di Indonesia saja ya, lu bisa beli kecap Bangau langsung ke pabrik Unilever misalnya. Ya coba bayangkan ya. Kalau kalau iya terjadi seperti itu, lu bisa beli kecap Bangau langsung ke pabriknya, ya otomatis lu akan dapat harga pabrik kan. Betul nggak? Ya, apa gunanya distributor, apa gunanya wholesaler? Apa gunanya lagi toko-toko yang apa buka toko sembako dan lain sebagainya? Nggak ada gunanya lagi kan? Betul lah. Ini baru contoh sederhana saja beli kecap langsung ke pabrik Unilever. Ini gimana ceritanya? Ya, jadi udah kalau aplikasi itu sampai masuk, ya ini mungkin akan mengganggu cukup banyak hal, gitu ya. Jadi, nah ini adalah rumor namanya. Ini adalah rumor. Nah, kalau teman-teman cek, itu hampir boleh tidak mungkin dilakukan. Untuk saat ini ya, kita nggak tahu nanti ke depannya tiba-tiba dia mendapatkan apa celah untuk akhirnya bisa masuk ke Indonesia kita nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini kalau sampai temu masuk ke sini, kalau temu sampai dibiarkan untuk bisa masuk, ya itu yang kita lihat ya. Eh, saya rasa cukup banyak bisnis yang pasti akan terganggu ya, termasuk punya saya. Itu udah pasti. Teman-teman udah nggak perlu lagi menjadi importir, lu udah nggak perlu lagi harus minta izin usaha untuk importir yang setengah mati gitu kan ya. Nah, lu langsung ke aplikasi, lu langsung bisa beli di situ. Nah, bedanya apa dia sama Alibaba? Ya, Alibaba.com itu ya. Bedanya apa temu sama Alibaba? Nah, kalau Alibaba itu masih ada perantaranya. Ada perantara yang lu masih bisa nego, kemudian habis itu ada sebuah quantity yang lumayan besar, kemudian habis itu mungkin mereka masih itu ya ngelewatin cukup banyak apa prosedur untuk baru akhirnya bisa sampai ke pabriknya gitu ya, dan kuantitinya nggak mungkin teman-teman bisa ngambil eh, apa dalam arti ya hampir boleh bang nggak mungkin lah kita UMKM itu bisa terganggu karena di Alibaba. Nah sedangkan si Temu ini itu sama seperti lu beli di Tokopedia, lu beli di Shopee ya, lu tinggal klik aja lu mau barang ini tek gitu. Nah hubungannya langsung ke pabrik gitu ya. Jadi ini ada distribusi yang terputus di situ. Ada distribusi yang terputus di situ ya. Bahkan kuantitinya pun kabarnya itu bisa dalam kuantiti yang tidak terlalu besar. Ya mungkin mungkin karena itu ya karena pikirannya ini ya pikiran penemu temu ini pabrik mungkin tidak perlu mengkhawatirkan kuantiti. Kenapa? Karena kuantiti yang dia produksi itu besar ya. Sedangkan mereka yang beli sama dia langsung ke pabriknya kan berarti banyak ya. Tinggal mereka melakukan pengiriman sama aja dengan melakukan pengiriman sekali dalam kuantiti banyak atau mungkin beberapa kali dalam kuantiti yang sedikit-sedikit. Ya, teman-teman bisa tangkap lah ya. Ya. Jadi ini mungkin yang teman-teman butuh update. Jadi kita nggak bisa bilang apa dengan rumor itu maka kita harus merespon. Ya karena ini menyangkut hajat hidup orang yang sangat banyak. Ya teman bisa bayangkan waktu TikTok lagi berjaya-jayanya, apa yang terjadi? Ya apa pedagang Tanah Abang kan mengeluh dan lain sebagainya. Kemudian habis itu ada tindakan dari pemerintah kan. Itu baru TikTok loh. Padahal itu adalah retailer. Ya kan? Itu baru TikTok. Apalagi si Temu Teng masuk ke sini. Ya kan? Bagaimana daya saing kita untuk bisa menyayangi pabrik? Coba bayangkan. Mau sekelas importir pun percuma gitu loh. Karena apa? Lu nggak perlu lagi lewat importir, lu bisa langsung bypass importir, wholesale, distributor segala macam itu di bypass oleh Temu. Termasuk UMKM pun di bypass oleh si Temu. Jadi lu langsung pabrik ke customer. Gimana coba?
gitu ya. Jadi kalau misalnya itu sampai benar-benar diterapkan, ya itu harusnya, em, ya saya nggak tahu lah, ya, kebijakan pemerintah itu harusnya udah bisa melihat ke arah situ ya. Ya, ya, ya kita lihatlah, kita update aja ya. Oke, tetapi untuk saat ini kok rasa-rasanya nggak mungkin diterapkan, gitu ya. Kok rasa-rasanya nggak mungkin diterapkan, kecuali kita udah punya daya saing yang lumayan oke lah. Kita anggap contoh begini ya. Ini mungkin menjadi pengalaman saya aja ya. Teman-teman mungkin tahu dalam beberapa beberapa waktu yang lalu di tahun ini itu ada sempat ditutup ya, ditutup hampir boleh bilang semua produk-produk dari China sana ya yang diimpor masuk ke sini itu ditutup. Itu mungkin 3 atau 4 bulan kali ya, 3 atau 4 bulan itu ditutup. Nah, bagaimana kondisi Indonesia? Kita kekurangan barang ya. Kalau teman-teman mau tutup produk-produk dari sana, boleh nggak masalah. Pabrik kita harus bisa mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu yang perlu dilakukan. Nah, sekarang permasalahannya, apakah pabrik kita sanggup? Yang saya tahu belakangan ini adalah banyak sekali pabrik-pabrik akhirnya tutup daripada mereka harus ngurusin pabrik yang begitu besar, produksi barang dan lain sebagainya. Mereka lebih baik mengalihkan produksi mereka ke sana. Ya, mereka udah langsung ngambil barang aja. Ya, sehingga di sini mereka cuma menjadi distributor toh. Ya artinya mereka produksi di sana, ya mereka mendistribusikan barangnya di sini. Itu yang kita lihat, gitu ya. Nah, jadi kalau dengan menyetop, ini bukan terjadi di negara kita tok. Di hampir semua negara itu cukup bergantung pada produk made in China itu. Ya, jadi kalau produk itu di stop, ya pasti akan terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand untuk barang itu di negara-negara tersebut, termasuk Indonesia. Gitu. Ini yang kita lihat ya. Ya karena itulah makanya teman-teman sekarang ya kita balik lagi ke 2025. Kenapa kita fokus juga ke teknologi? Ya kenapa? Karena ada apa namanya? Ada flow atau ada katalis menuju ke 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 bidang itu, ke sektor teknologi itu. Ya masih ingat ya yang kita udah bicara di apa di berapa mungkin bulan lalu ya mengenai apa yang kita mesti perhatikan di 2025 tahun depan. Ya karena kita nggak mungkin nunggu di 2025 baru kita mulai bertindak ya. Berarti kita udah melakukan pricing dari sekarang. Apa yang kita lihat dari saham-saham teknologi sebenarnya yang paling cakep itu adalah data center kan. Ya cuman data center kan tidak terlalu liquid. Jadi ya nggak mungkin kita kita apa namanya kita ambil dari situ gitu. Nah jadi mau nggak mau yang kita butuh lakukan adalah ya kita cari di bidang teknologi itu. Nah di bidang teknologi kita kenal ada sebuah teknologi namanya AI, Artificial Intelligence ya. Nah Artificial Intelligence ini itu pasti akan jauh lebih dibutuhkan di 2025 dibandingkan dengan tahun sekarang. Ya, orang udah mulai mengenal lah ChatGPT, kemudian bahkan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah ada program AI-nya. Ya, sudah ada program AI-nya. Bahkan mungkin sekarang robot-robot pun sudah menggunakan AI. Penyiar radio yang saya kenal itu juga udah menggunakan AI. Ya, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan ke depannya penyiar TV juga akan menggunakan AI. Kita lihat ya waktu konser kemarin mereka bisa menghadirkan Nika Ardila. Ya, Nike Ardila ya. Itu jelas Nikenya kan sudah meninggal cukup lama ya, tetapi kelihatannya seperti luar biasa. Mungkin teman-teman ikutin ya. Saya lupa konsernya apa gitu ya. Namanya apa gitu. Nah, jadi ke depannya itu pasti akan penggunaan itu pasti akan sangat-sangat besar sekali. Nah, itu yang sebabnya kenapa kita mengupdate si Goto. Ya, ada kemungkinan nggak bahwa ke depannya apa yang dilakukan oleh WeChat di China itu juga akan terjadi di Indonesia. Nah, apakah itu akan kalau di Cina itu namanya WeChat, apakah nanti di Indonesia namanya Goto? Ya atau namanya GoPay. Ya, apakah akan seperti itu skenarionya? Jika itu menjadi sebuah skenario untuk si Goto ke depannya, dia mungkin akan ya konsep-konsep pengembangannya akan seperti WeChat. Nah, apa yang teman-teman perlu lakukan? Kita butuh memprice in itu kan. Ya, kita butuh memprice in itu. Nah, apa namanya peluang untuk kita memprice in adalah ya sekarang-sekarang ini.
Nah, sembari kita mungkin melakukan cicilan, ya melakukan cicilan, ya kita butuh mengupdate apa sih yang apa yang sedang dilakukan oleh si Gotonya itu sendiri, ya. Oke? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini teknikalnya. Ya, ini juga udah sempat kita bahas. Ini plafonnya ada di 70 sampai 76 dan dia kena ya, dan ya mungkin ini ya anggap saja itu adalah sebuah kebetulan kena plafon kemudian dia turun. Turun habis itu ada di lantai. Lantai itu ada di sekitar 54 sampai 60. Ya, ini udah di lantainya. Makanya dari itu saya masih membahas lagi ya. Hari ini lantainya. Ya bisa nggak dia sampai ke area 50 lagi? Ya akan lebih bagus. Dia kalau misalnya bisa masuk ke gocap lagi. Karena apa? Karena dengan begini kita bisa dapat harga yang lebih murah gitu. Karena perubahan ya, ini kan baru kerjasama awal antara si Goto dengan si Tencent, kerjasama awal ya. Kita belum tahu nih dalamnya akan diutak-atik seperti apa. Kalau seandainya skenario kita benar, dia utak-atiknya seperti itu, berarti kita sudah ada di dalamnya. Jadi kita tinggal melakukan cicilan. Ingat ya, ini mungkin saja masih akan berlangsung berapa bulan ke depan. Kita mungkin masih harus melihat laporan keuangan Q3-nya sudah mulai positif belum? Karena apa, ruginya udah mulai kecil, mulai kecil ya. Kemudian habis itu teman-teman bisa lihat biaya layanan yang sudah diterapkan oleh Tokopedia maupun oleh si Gokar, Gojeknya ya. Kemudian belum lagi recurring income yang mungkin dia akan dapat dari si Tokopedia pasti akan tambah besar. Karena komisi yang dia terapkan ke ini, biaya layanan yang diterapkan kepada seller-seller itu juga lumayan besar. Itu antara 4 sampai 12% ya, apa sampai 13%-an. Gitu. Itu cukup besar ya. Artinya kalau misalnya dari persenan itu dia nggak dapat untungnya, nah ini kita mungkin agak-agak khawatir juga ya. Belum lagi pengurangan tenaga kerja juga cukup besar, ya cukup banyak di situ. Artinya efisiensi itu benar-benar luar biasa di-press banget di Tokopedia-nya. Nah, selama Tokopedia terus naik pendapatannya, otomatis kita tahu bahwa di Gotonya sendiri juga akan naik. Karena dia masih mendapatkan recurring income kan 25% dari sahamnya dia loh di Tokopedia. Dan itu setiap 3 bulan, tiga kuartal sekali itu akan diserahkan, ya akan ditransfer ke Goto, dan itu napas banget buat si Goto untuk melakukan banyak hal gitu ya. Karena itulah makanya saya mengupdate itu. Oke. Oke, baik teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Oke, nah bagaimana dengan oil? Oil minyak ya. Minyak itu kan naik karena adanya sentimen perang di Timur Tengah. Oke, ya. Nah, sentimen perang ini apakah itu akan berlangsung lama? Itu yang mau kita cermati. Nah, kalau teman-teman lihat harga oil, itu memang ada di dasar. Ya, memang ada ini udah sempat saya share juga ya. Jadi kalau teman-teman lihat harga oil itu memang ada di dasar. Ini dasarnya ya, ada di sekitar 64 sampai 66. Itu memang ada di dasar. Jadi kalau di situ terjadi pergerakan, ya merespon mungkin em, apa perang Iran ya, Iran Israel gitu segala macam ya. Nah, itu sesuatu yang wajar. Tetapi jangan lupa ya, jangan lupa kalau kalau oil ini itu kalau dia sampai naik, itu sampai naik berarti inflasi mungkin akan naik lagi. Ya, berarti kan ini pasti akan ada pengendalian kecuali benar terjadi perang terbuka. Oke, kecuali benar terjadi perang terbuka. Nah, teman-teman mesti tahu juga Israel sampai ke Iran, ya Israel sampai ke Iran itu ngelewatin beberapa negara. Ya, itu di tengahnya kalau tidak salah masih ada Dubai, masih ada Emirat Arab, ya. Baru habis itu dia baru bisa sampai ke Iran, ya. Nah, ini mesti mesti clear dulu ya. Nah, sekarang kan dia sedang mungkin kita boleh katakan sedang berperang dengan yang Lebanon, ya. Sedangkan untuk Gaza ya udahlah itu mungkin udah begitu ya. Nah, fokus mereka ada di Lebanon. Nah, Lebanon kemudian habis itu apakah dia akan lanjut menyerang Iran atau tidak? Ya memang ada apa namanya, ada potensi balasan. Ya, ada potensi balasan. Tetapi ini juga teman-teman mesti perhatikan. Karena Israel itu tidak mungkin menyerang sendirian. Dia butuh support. Nah, supportnya itu kira-kira mensupport dia nggak untuk NATO,
untuk apa namanya Amerika, dia mensupport nggak? Kalau nggak mensupport, uang dari mana mereka? Gitu. Ya, jadi kalau saya masih melihat untuk kategori komunitas-komunitas minyak itu masih masih inilah masih masih dalam kategori yang ini apa ya? Ini masih technical rebounds dari supportnya. Ya, technical rebounds dari supportnya. Apakah dia akan menjadi uptrend atau tidak? Itu ya kita tinggal lihat aja, kita tinggal update aja ke depannya. Cuman ini kalau kalau saya masih melihatnya adalah perang yang masih diredam. Kecuali dia sampai perang terbuka, itu mungkin akan berbeda. Ya, kecuali dia sampai menjadi perang terbuka. Jadi kalau sekarang lu lihat teknikal untuk apa Medco, NRG dan lain sebagainya itu adalah harga-harga yang kayak Medco lah ya. Ini adalah harga-harga yang di atas. Nih, jangan lupa ya, ini adalah harga di atas. Oke. Ya, balik lagi. Itu pantulan ini memang adalah pantulan dari support. Ya, pantulan dari support. Katalis ini bisa bertahan atau tidak. Ini yang kita butuhkan. Karena kalau harga minyak naik, maka resiko inflasi juga akan naik. Ya, resiko inflasi juga naik. Ya, kalau resiko inflasi juga naik, artinya ya keputusan untuk menjadi resesi itu akan jauh lebih besar. Nah, kalau kalau sampai terjadi resesi, ini sebenarnya minyak tidak akan ada gunanya. Karena kalau resesi ya sama kayak COVID kemarin lah, teman-teman bisa lihat ya penurunan pada kegiatan perekonomian. Minyak itu nggak akan bereaksi seperti apa. Malah akhirnya supply dan demand-nya itu pasti akan terganggu. Ya demand supply-nya nanti mungkin akan banyak, demand-nya karena resesi ya nggak ada apa-apa. Gitu. Itu makanya kenapa kita bilang ya katalis teman-teman harus terukur. Ingat kita bukan scalping di sini. Ya bukan karena satu dua candle maka harus habis itu menjadi sebuah keputusan kita untuk masuk. Oke, kecuali kalau teman-teman scalping lah ya, kita nggak mengandalkan hal itu. Oke, kita nggak mengandalkan hal itu. Ya, oil naik, apakah suku bunga turun? Jelas tidak. Karena oil itu adalah salah satu komoditas yang berefek besar pada inflasi. Ya, jadi artinya kalau oil naik, maka suku bunga mungkin akan berhenti turun. Ya, walaupun mungkin ya kalau teman-teman lihat data-data ekonomi cukup bagus. Ya, ya, tetapi kalau oil naik, potensi kenaikan pada oil, maka akan terjadi potensi penyetopan pada suku bunga. Itu artinya ya kita akan hilang semua katalisnya gitu. Ya, jadi ini pasti akan dicegah. Ya, kalau kita lihat sih seperti itu. Ya, jadi artinya kalau kenaikan pada oil sama aja itu tidak akan membuat apa-apa naik gitu. Ya, oke, oil naik, batu bara juga akan naik. Ya, betul. Memang korelasinya mungkin positifnya seperti itu. Ya, tapi jangan salah. Oil naik, batu bara naik. Kenapa? Karena oil yang mahal mereka mencari substitusi di batu bara. Ya, oil yang naik dia mencari substitusi di batu bara. Jadi artinya oil mungkin saja bisa naik, tapi demand-nya mungkin tidak di situ. Dia bisa aja mencari demand di batu bara ya. Karena itulah makanya. Tapi kita nggak lihat batu bara untuk harganya ya. Kita melihat harga batu bara untuk si MIP-nya. Ya MIP ya karena ada potensi peningkatan pada pemakaian batu bara di lokal. Ya nanti cek ulang ya ini ya. Nah, karena akuisisi yang ini SMMT, maka terjadi kenaikan pada harganya kan. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan oleh si Geoenergi ini, PT Geoenergi ini terhadap si SMMT? Ya, ini yang kita butuh tahu karena saya nggak ngikutin sama sekali prosesnya. Yang saya tahu itu memang terjadi akuisisi. Nah, apakah terjadi perubahan pada fundamental si SMMT-nya itu sendiri? Ya, kalau dia terjadi perubahan pada situ, ya mungkin ini akan ada pergerakan selanjutnya. Tetapi kalau tidak, kita mungkin akan lihat ada kecenderungan dia akan bertahan di daerah sini. Mana sih? Di area 585 sampai 740. Betul ya? Iya, 545 sampai 585 600 ya, 600 sampai ke 740. Dia mungkin akan bertahan di situ ya sembari menunggu katalis yang lain. Tapi kalau misalnya tidak ada ya kita bilang apa ya tindakannya segala macam tidak ada ya semua nggak jelas ya cuman karena ini saya agak curiga soalnya ini ada tulisan Investama di belakangnya. Ini apa sih Investama ini? Apakah dia seperti eh, SRTG dan lain sebagainya. Kalau kalau dia seperti SRTG mah berarti kan dia cuman investor.
Ya, cuma investor ya, apakah dia akan merubah eh, apa-apa di dalam SMMT kita nggak tahu. Apakah nanti dia dijual lagi ke tempat lain juga kita nggak tahu ya. Jadi artinya kalau di 585 dia nggak mampu bertahan, maka ada potensi dia akan balik lagi ke sekitar 100 sampai 250-an. Ya 160 sampai 250-an. Ya karena itulah makanya kita butuh tahu katalisnya. Ya kalau cuman masuk karena katalis akuisisi, ini yang saya bilang. Ya apakah dia bisa bertahan? Ya nah ini yang akuisisi siapa? Kemudian habis itu dia mau ngapain dengan perusahaan itu? Kayak misalnya kayak TikTok mengakuisisi Tokopedia. Kita tahu ya TikTok berapa besar dan kita tahu kenapa dia mengakuisisi Tokopedia. Karena dia butuh hadir kan di Indonesia kan. Nah, untuk kehadirannya si TikTok di Indonesia, dia butuh apa namanya mengajak e-commerce lokal. Nah, daripada mengajak dia caplok gitu ya, dia caplok Tokopedianya. Tokopedianya kebetulan kena. Nah, apa hubungannya Tokopedia dengan si Goto? Karena Gotonya sendiri masih punya 25%. Nah, kita melihat katalis pengambil alihan si TikTok dengan si Tokopedia itu bagus untuk si Gotonya. Ya, dia melepas beban-beban yang begitu besarnya. Jadi beban pengelolaannya itu sudah ke TikTok. Tetapi walaupun dikelola oleh TikTok, si Gotonya masih berhak untuk mendapatkan recurring income. Ya, ini kita tulis ya, tapi dia ada recurring income yang akan dia dapat. Ya, ini ya, Tokopedia, Goto, Tada, recurring income. Ya, jadi ada recurring income yang didapat oleh si Gotonya. Nah, ini yang mau kita lihat. Ya, jadi nah, sekarang si PT Geo Energi itu membeli si SMMT. SMMT ini dapat apa? Ya, dapat apa? Kemudian habis itu nanti akan jadi apa dan lain sebagainya. Kita mau lihat katalisnya seperti itu. Nah, karena itulah makanya, oh ini kalau dia ada support, kita bisa tampung apa enggak. Kalau nggak bisa, ya lebih baik tidak. Ya lebih baik tidak. Kalau cuma buat apa namanya, oh nanti mantul segala macam ya, itu memang berarti scalping atau nge-swing doang. Gitu. Ya artinya ya kita kita bakalan ya harus melototin dan lain sebagainya. Tapi yang kita mau lakukan adalah ya kita nggak seperti itu gitu ya. Kalau memang kita bisa ngikutin pergerakannya, kenapa enggak gitu, let the profit run dan lain sebagainya. Gitu akan jauh lebih santai lah ya. Ya, trading-trading santai seperti itu yang mungkin menjadi gaya kita. Ya, nah ini gaya ini yang ya kalau teman-teman lihat ya di tahun-tahun ini mungkin tidak terlalu banyak yang mau diikutin. Tidak mau ngikutin lagi gitu ya. Kenapa? Karena prosesnya lama. Ya lu mau ngikutin lama. Kayak misalnya TAPG. TAPG itu kita sudah pegang dari bulan apa? Bulan April ya. Ya dari April sampai hari ini. Ya, sampai hari ini juga kita masih belum buang kan? Ya, nah kalau misalnya seperti itu, ah, banyak yang mungkin ya nggak betah aja ya nggak betah aja buat ngikutin kan gitu ya, ya teman-teman berarti cari yang scalping karena gaya saya nggak di situ. Oke. Ya apalagi teman-teman kalau misalnya masih punya usaha dan lain sebagainya ya kita cuman bisa melakukan hal kayak gini gitu. Ini TAPG itu kita ambil di Februari malah ya Februari, kemudian habis itu terjadi ini dividends ya, kemudian dia balik lagi ke harga semula, itu masih kita ambil. Berarti kalau teman-teman ambil dari bulan Mei sampai sekarang berarti teman-teman masih pegang ya 60 an persen ya, lumayan nggak gitu. Nah itu aja kalau, tapi teman-teman kalau misalnya puas dengan 5-6% itu pun kalau misalnya bisa compounding ya, kalau bisa compounding sebenarnya cukup bagus. Tapi kalau nggak bisa 5-6% nanti akhirnya rugi malah 10-20% ya. Ya buat saya sih ya, buat saya ya, itu ya akhirnya sia-sia gitu. Ya saya lebih baik saya menunggu gitu ya. Saya menunggu aja. Saya menunggu let the profit run aja gitu. Jadi selama dia masih bisa run, ya why not gitu. Kenapa kita nggak ngambil-ngambil aja? Gitu. Kenapa nggak kita hold gitu ya? Ya lu dapat 60% apakah gampang? Gitu ya. Kalau misalnya dapat 5-5-5%, 5%, 5% terus gitu ya. Ya udah, ya, teman-teman berarti harus analisa terus kan? Gitu. Kalau saya kan lebih baik saya ngikutin update-nya. Ya kalau update-nya masih bagus, saya ikut, saya tutup. Saya apa namanya, saya tinggal ikutin gitu. Tinggal tinggal dia berapa lama ya. Nah, namanya let the profit run. Gitu. Ini di KFT ya. Kalau teman-teman belum ikut, lebih baik tunggu dia pullback karena kita masih belum dapat pullback-annya dia untuk sampai sekarang.
Ya, kalau ini kan DKFT, nih DKFT ya. Kita udah katakan ini udah sejak lama lah. Ya, nggak tahu teman-teman ikut apa enggak gitu ya. Waktu dia ngebreak ini saja, dia break ini saja, kemudian habis itu dia pullback. Ini kalau lu ambil di break ya, ambil di break itu berarti di 12 Agustus. Dia pada saat dia pullback itu di September. Ya, di September. Jadi kalau lu masuk di daerah September, berarti teman-teman sekarang udah ada floating sekitar 23% lebih. Hampir 23. Kalau teman-teman masuk kemudian apa namanya masuk lagi, itu berarti ya paling floatingnya sekitar 15 sampai 20-an persen kali ya. Ya, 15 sampai 20%. Ini mungkin teman-teman anggap ini eh, ya saya nggak tahu kalau kalau lama ya udahlah, biarin aja lah ya. Tapi ya cara saya masuk tuh kurang lebih begitu. Ya, jadi ini kalau 20% itu kecil buat teman-teman, ya udah monggo cari yang 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 sehari bisa 30 40 ya silakan gitu ya. Tapi saya nggak punya jurus ke situ ya. Jurus saya kurang lebih begitu. Ya, artinya kita ngambil dengan gaya santai aja. Oke, nah sekarang ini ya posisi begini, kita masuk nggak? Udah pasti tidak. Ya, kita akan tunggu dia pullback lagi, apalagi ini plafon. Ya, plafonnya berapa? 140 sampai 145 itu plafon. Jadi kelihatannya nanti akan ada pullback. Nah, pada saat dia pullback, ingat ingat ya, selama nanti teman-teman update deh, ya update katalisnya lagi. Ya, kalau selama katalisnya masih utuh, masih cocok. Katalisnya waktu ini kita masukkan apa? Satu, kayaknya ada ada apa namanya? Ada kepastian apa namanya? Kelanjutan dari program hilirisasi. Ini kan nikel. Ya, ada kepastian program hilirisasi ya untuk pemerintahan yang akan datang itu ada pasti. Yang kedua adalah soal penambahan kapasitas smelter dari si DKFT. Penambahan kapasitas smelter dari DKFT ya. Oke. Yang ketiga, teman-teman mesti lihat ke historinya. Ini katalisnya ya. Katalis semua bisa diukur. Ini nggak bisa kalau cuma dibuat doang beritanya. Oke. Yang ketiga itu adalah mengenai turnaround yang terjadi pada DKFT. Walaupun mungkin teman-teman melihat turnaround pada DKFT itu bukan terjadi pada sekarang, mungkin udah terjadi di tahun yang lalu gitu ya. Tapi saya masih melihat saham ini masih dalam proses turnaround-nya. Kenapa kita bilang turnaround? Karena waktu hilirisasi, dia nggak punya smelter. Sehingga dia tidak bisa jualan. Pendapatannya sampai nol. Ya, punya lahan untuk ditambang tetapi tidak bisa jualan karena dia nggak bisa menjual dalam keadaan mentah. Dia harus diolah. Ya, dia harus diolah. Nah, salah satu yang membuat saya melihat DKFT itu cukup oke, yaitu apa? Dia punya uang untuk beli smelter, bukan membuat lagi. Ya, jadi kalau dia buat lagi mungkin udah harus ada satu waktu lebih lama lagi. Tapi dia beli. Ya, dia beli. Nah, smelter yang dia pakai sekarang itu akan bertambah kapasitasnya di tahun ini atau tahun depan. Ya, tahun ini atau tahun depan. Jadi kalau misalnya smelternya berubah, smelternya kapasitasnya berubah, otomatis yang kita harapkan apa? Peningkatan pada pendapatannya itu pasti naik dong. Ya, ya, ya produksinya lebih banyak, ya masa iya pendapatannya tetap gitu ya. Nah, jadi ini yang kita lihat pada si DKFT. Nah, selama katalis ini tidak berubah, ya berarti kalau lu udah masuk ya tinggal pegang. Kalau belum masuk, kita tunggu pullback. Udah gitu aja. Karena apa? Ini udah posisi tegak lurus. Ya, posisi tegak lurus. Ini yang mungkin yang disenangi orang-orang itu kalau dia masuk 1 Oktober, saat ini dia ada di 20%. Ya, ini seminggu doang. Gitu. Tetapi ya kalau begini, lu ngeliatnya apa? Secara psikologi, lu pengen buang ini kapan? Gitu kan? Ya lu pengen buang ini kapan kan? Nah, nanti dia turun, lu denger lagi. Ini pokoknya inilah. Awalnya dia jadi scalper, kemudian tiba-tiba dia menjadi swinger, ya. Pada saat harganya turun, padahal masih pullback, dia tiba-tiba kembali lagi menjadi investor. Ya, orang ini masih pullback. Padahal belum tentu lu pullbacknya itu benar-benar pullback. Bisa jadi dia, oh udah selesai turun lagi, peng semuanya. Nah, bisa aja kan kayak gitu kan. Jadi kalau dari awal lu punya jati diri sudah nggak jelas, maka apa yang lu kerjakan itu semua juga nggak jelas. Kalau lu scalper, carilah carilah trendy apa metode-metode di scalper. Ya, kalau lu nggak seneng lama-lama memegang sebuah saham, maka carilah scalping metode itu.
Ya, kebetulan apa yang saya bicarakan di sini itu bukan untuk scalping. Ya, lo bisa pakai itu buat swing, lo bisa pakai itu untuk position. Itu tok ya di dua tempat ini. Jadi kalau lu buat swing ya berarti kalau lu mesti tahu di mana plafon-plafonnya. Jadi kalau nanti dia pullback lu mesti keluar dulu. Ya nanti habis itu lu masuk lagi. Sedangkan kalau lu adalah seorang position, maka yang lu update itu adalah katalisnya. Selama katalisnya utuh, kita ikut gitu ya. Jadi jangan salah ngikut orang lu. Ya, jangan sampai lu scalper tapi ikut main trading institute itu nggak cocok. Iya, ya ini ingat dulu ya dari awal ya. Jangan nanti, gue masih pegang. Mungkin teman-teman mungkin masih ada yang pegang saham pelayaran itu, LP. Ya, sampai sekarang mungkin masih ada yang pegang. Nah, lu bisa membayangkan trennya itu sendiri masih belum patah. Ya, nih, teman-teman kalau masih pegang si LP-nya, ini harusnya posisinya sekarang sudah ada di 60-an%. Oh, masih ya, Bu ya? Sekarang posisi udah berapa persen? Hari ini turunnya lumayan ya? Apa kemarin ya? Tuh, ya trennya aja masih belum patah, masih ada di 340-an gitu. Ya, ini makanya teman-teman kalau misalnya itu ya harusnya cukup worth it lah ya, maksudnya pegang selama itu tetapi ya dia floatingnya masih lumayan. Ini kenapa turun? Oh, karena dia udah nge-break all time high. Oh, Bu Betty masih pegang juga LP. Nah, jadi ya tapi ingat lo ya, kalau ini trend follower, lo harus benar-benar trend follower ya. Jangan nanti keluar masuk keluar masuk ya. Ya ini juga tinggal teman-teman update aja dia punya apa katalisnya. Karena ini adalah salah satu saham yang apalagi kalau batu baranya nanti membara lagi, dia akan kena lagi. Ya kalau nggak membara pun nggak masalah karena kontraknya jangka panjang ini. Saham-saham apa kontrak-kontraknya kontrak jangka panjang. Ya kalau kontrak jangka panjang ya orang dia beli kapal-kapal yang gede-gede kemarin aja pakai uang kontrak. Coba bayangkan ya. Kayak gitu ya. Sekarang mungkin ya kita nggak terlalu mendengar ya untuk apa namanya untuk saham-saham pelayaran ya kecuali Maha. Ya Maha kemarin ya. Maha kemarin info dari mana ya? Kalau nggak salah dia ada kontrak dengan perusahaan mana kan lumayan gede kan. Nah LP ini mungkin belum belum kita dengar lagi ada kontrak-kontrak baru. Ya, oke buka bandar dan foreign hari ini net sell, tetapi saham naik. Padahal bandar dan foreign jualan. Kenapa saham bisa naik? Oh, Maha kalau nggak salah bukan sama Bayen deh. Ya, Maha sama oh Maha iya kontraknya sama Bayen ya. Ya, oke ya. Forex net sell tapi saham naik. Kenapa saham naik? Forex jual ya. Ini makanya sekali lagi ya likuiditas yang kita lihat. Gini ya ini mungkin perlu kita perjelas lagi. Ya yang kita lihat yang bisa menaikkan harga saham itu adalah likuiditas. Ya. Oke. Nah likuiditas yang di sini itu bisa aja forex, bisa aja lokal dan lain sebagainya. Yang penting itu likuiditas. Ya likuiditas itu masuk dalam perusahaan. Oke, likuiditas itu menghabiskan demand apa menghabiskan supply-supply yang ada dan demand itu terus meningkat. Nah, untuk bisa mendatangkan likuiditas, dia butuh apa? Pondasi kita selalu kita katakan itu katalis. Ya, katalis ini bukan news. Sekali lagi, tolong digarisbawahi, katalis ini bukan sebuah news. Ya, news itu bisa saja nanti akhirnya dibuat-buat dan lain sebagainya kan. Tapi kita tahu katalis itu dari mana? Memang dari news, ya, dari berita. Nah, katalis yang kita baca di berita itu adalah katalis yang bisa kita ukur, yang sering kita sebut sebagai sesuatu yang belum di price in, ya. Oke, jadi contoh misalnya kayak MIP. MIP itu belum di price in, tetapi sedang di price in kalau seandainya terjadi. Ya, kayak misalnya tadi kita bilang Goto. Ya, Goto mungkin nggak menjadi seperti WeChat. Ini mungkin loh ya, ini skenario. Karena apa? Karena kita lihat kerjasama dia dengan ini itu ya, dengan berhubungan dengan Tencent lagi kan. Ada peluang nggak dia menjadi seperti itu? Ya, nah, itu yang kita baca kan dari berita kan. Nah, berita ini kita kembangkan menjadi sebuah katalis yang bisa kita ukur nggak? Ya, jangan sampai katalis ini cuman, ada misalnya kayak kita di Bukalapak. Bukalapak dirumorkan sedang didekati oleh temu untuk diakuisisi.
Itu kan nggak bisa kita ukur sama sekali. Benar nggak dia ketemu dengan Bukalapak? Benar nggak dia sedang bernegosiasi untuk masuk? Ya, kemudian habis itu kita lihat berita yang lain. Kominfo itu sudah mengatakan temu itu dilarang untuk beroperasi di Indonesia. Bahkan walaupun dia mungkin membeli atau mengakuisisi e-commerce lokal. Ya, itu pernyataan gitu kan. Sehingga rumor itu harusnya udah bisa dibantah gitu. Jadi artinya kalau kita mau ukur rumornya, ya udah, itu udah terukur rumornya. Jadi kita nggak melihat, oh karena Forens masuk, maka harga akan naik gitu. Nggak ada patokan bahwa Forens masuk harga harus naik. Forens keluar harga harus turun. Tidak. Yang menggerakkan harga itu adalah likuiditas. Ingat itu aja. Nah, likuiditas ini bergerak karena dua hal. Ya, dua hal. Pertama adalah karena diantisipasi terhadap perubahan pada fundamental. Ya, antisipasi terhadap perubahan pada fundamental. Nah, bahasa kerennya adalah price in. Ya, bahasa kerennya price in. Dan yang kedua adalah kejutan. Ya, nah yang sering saya sering sebutkan itu adalah kejutan itu nggak bisa kita ukur. Kalau kejutan nggak bisa kita ukur. Ya, lu gimana namanya terkejut, gimana lu ukur? Bagaimana lu mengantisipasi sesuatu yang membuat lu terkejut? Nggak bisa kan? Ya kan? Nah, yang kita bisa lakukan adalah antisipasi terhadap perubahan pada fundamental. Nah, katalis-katalis yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada fundamental ini yang mau kita lihat. Contoh tadi kayak DKFT misalnya ya. Ada peningkatan smelter ya 100%. Jadi kapasitas smelternya akan meningkat 100%. Berarti kita bisa antisipasi kemungkinan besar pendapatan DKFT itu akan naik. Gitu ya. Nah, misalnya contoh lagi kayak BRMS misalnya. BRMS akan pembukaan pabrik keempat. Ya, mungkin keempat, nanti akan kelima dan lain sebagainya. Nah, ini pembukaan pabrik-pabrik ini terjadi kapan? Pada saat si grup Salim masuk. Ya, grup Salim masuk kapan? Oh, berarti udah lama ya. Nah, kita mengantisipasi masuknya grup Salim ini apa? Terjadi perubahan pada fundamentalnya si BRMS. Dulunya kan kita nggak mau sentuh BRMS. Kenapa? Karena ada afiliasi dengan grup tertentu. Gitu kan? Nah, tetapi dengan masuknya si grup Salim, kita ngelihat perubahannya. Ada pembukaan pabrik satu, pabrik dua, pabrik tiga, bahkan sekarang pabrik keempat. Gitu ya. Nah, ini yang kita ikutin. Likuiditas pasti masuk. Likuiditas pasti masuk karena ada perubahan pada fundamental BRMS yang diharapkan ke depannya. Gitu. Itu yang kita antisipasi. Ya, itu yang sedang kita pantau dan kita update. Ya, soal lama apa enggak ya itu urusan masing-masing lah ya. Urusan likuiditas ini mau naikinnya kapan dan lain sebagainya. Tapi karena ini sudah ada katalis yang sudah kita ukur, ya udah kita tinggal cicil masuk ke situ. Nah, cara cicilnya gimana? Itu yang kita lihat di Wyckoff-nya. Ini udah di ujung belum? Kalau dia di ujung, ini udah apalagi yang mau kita tunggu itu. Ya kan? BRMS itu bukan kita bahas sekali dua kali loh. Ya bahkan terakhir itu, nah ini angka 153 itu terakhir loh. Saya masih tahan di situ. Ya, kenapa? Karena kita butuh dia pullback kan. Ya, kalau lu taruh ATM di situ, automatic trading mesin, ya berarti ada order di situ. Berarti lu udah dapet 153. Jadi kalau misalnya gue masuk nih, anggaplah oke lah gue masuk di 153 lah ya. Berarti posisi gue sekarang ada di sekitar 80-an%. Itu 153, tapi kebetulan saya nggak masuk di daerah situ tok. Ya, saya udah cicil di daerah-daerah bawah sini. Kenapa? Karena kita tahu ini udah daerah ujung. Ya, lu lihat di 9 buying test, ini jelas daerah ujung. Ya, ini jelas daerah ujung. Ya, karena itulah makanya sekarang dia udah tegak lurus, lu baru kejar. Ya, ya sebenarnya itu sudah terlambat gitu kan. Nah, agar lu bisa masuk lagi kapan? Kita tunggu dia pullback. Ini belum ada pullbacknya. Ini belum ada pullbacknya. Nah, apakah lu mengatakan bahwa BRMS lama? Betul, kita cicil lah. Kita cicil. Kenapa? Karena ya balik lagi ya. Metodenya kita ikut gajah. Nah, apakah gajah pada saat lihat, candlenya udah hijau-hijau nih. Ya, dia baru masuk di situ kan? Tidak. Nah, ini seperti yang Bu Susan bilang. Ada bandar, ada forens yang sudah masuk jauh sebelumnya. Dia sudah masuk, dia sudah melakukan cicilan jauh sebelum itu. Kenapa? Karena uangnya besar. Kalau uangnya besar masuk sekaligus, dia akan menaikkan harga. Dan dia nggak mau melakukan itu. Nah, prinsip dagang lagi ya.
prinsip bisnis lagi. Lu nggak mungkin beli sebuah barang pada saat harganya sudah tinggi. Lu pasti akan menunggu dia kembali lagi ke harga di mana ya banyak orang bertemu di daerah situ. Masih ingat ya, prinsip kita sideways itu apa? Sideways itu adalah bertemunya supply dan demand. Bertemunya harga. Supply, demand itu ketemu. Di mana mereka sedang bargainingnya ketemu. Itu sideways. Gitu. Tapi sideways seperti apa? Ini yang perlu diidentifikasi. Karena itulah makanya saya sering menggunakan tiga garis EMA itu kan, 20, 50, dan 200. Kalau mereka udah ketemu, artinya apa? Bargainnya ketemu. Nilai bargainingnya ketemu. Ya, itu yang mau kita cari kan. Gitu. Ya, oke. Saya pikir ya teman-teman ya, ini 1 jam hari ini. Saya mungkin cukupkan dulu ya. Nanti kita coba lihat ya di hari Rabu lagi buat teman-teman yang masih belum dijawab pertanyaannya. Ya, oh ya, sekali lagi buat teman-teman yang di IG ya, ini ini bakalan agak susah untuk saya apa namanya mengupload kembali em, video video-video live di IG. Jadi teman-teman terpaksa kalau mau nonton ulang itu harus ke YouTube ya. Oke, ya baik teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya Sabtu ini ya. Sabtu ini kita ada kopdar di daerah Alam Sutra, bukan Alam Sutra sih, di daerah Geraha Raya situ ya, dalam Alam Sutra lah ya, di VNC Hotel ya. Kalau buat teman-teman yang ingin gabung ya, silakan nanti teman-teman bisa hubungi admin ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Rabu mendatang ya. Semoga bermanfaat. God bless semua. Saya Jin pamit. Thank you.